terkait dengan ketahanan pangan dalam masa-masa COVID. Hari ini kita lihat masyarakat mulai cemas, masyarakat mulai risau dengan persoalan rumah tangga, seperti kemampuan masyarakat, ketersediaan bahan makanan pokok di masyarakat. Selain subsidi bahan makanan pokok dari pemerintah, pemerintah juga memiliki strategi. Saya telah membantu bukan hanya kelompok masyarakat, tapi kepada petani untuk terus mendukung, terus bergerak di saat wabah ini untuk tidak berhenti. Masyarakat harus tetap ada di ladang, petani-petani di ladang, selain waspada dan berjaga-jaga terhadap situasi ini, tapi aktivitas pertanian ini tidak bisa berhenti, tetap harus jalan, karena stomach cannot wait, perut ini tidak bisa menunggu. Sehingga dukungan kami kepada pemerintah ini harus mengalir kepada masyarakat, kepada kelompok-kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan kepada koperasi-koperasi primer, koperasi-koperasi yang terus dengan setia mendukung kegiatan pertanian. Salah satu yang hadir bersama saya adalah Koperasi Pelangi Papua yang telah bekerja sekian lama di distrik Skamto dan di distrik Aceh Timur. Kita telah menginisiasi cetak sawah 100 hektar dari masing-masing distrik, 50 hektar, dan telah melakukan penanaman 3 bulan lalu dan telah memanen sebesar 10 hektar. Dan di distrik Kriko kami di distrik Aceh Timur menanam 15 hektar baru saja. Dan saya sebagai wakil bupati mendukung Pelangi Papua. Dalam situasi seperti ini pun tetap dukungan kita harus berikan. Pemerintah jangan menutup mata dengan cara-cara konsumtif, tapi kita juga harus memberikan dukungan kepada sektor-sektor produktif dalam situasi sulit. Dengan kita memberi perhatian kepada petani, kita harapkan situasi COVID ini tidak memberi dampak. Jangan sampai dampak itu luas kepada petani, akhirnya petani berhenti melakukan aktivitasnya. Akhirnya supply chain atau rantai tata niaga ini terputus. Kalau produser terputus, distributor akan terputus, sampai ke konsumen pun akan terputus. Karena ketahanan pangan yang sebenarnya adalah bagaimana masyarakat sendiri membentengi pangan lokal di saat-saat seperti ini. Sehingga saya memberi apresiasi besar kepada Pelangi Papua. Jangan putus asa, situasi sulit sekarang pun saya wakil bupati tetap akan mendukung dengan cara-cara yang penting, cara-cara yang strategis, terus maju. Dan kita akan memastikan target 1000 hektar sawah di Kabupaten Kerom dalam 5 tahun ke depan akan tercapai, yaitu swasembada beras untuk Kabupaten Kerom. Terima kasih. Ini sebagai Ketua Koperasi Pelangi Papua. Pertama, ketahanan pangan, kita membuka lahan persawahan baru. Rencana di Kabupaten Kerom ini 1000 hektar. Cuma keadaan kemampuan koperasi dengan bertahap, dan kita mohon dukungan pemerintah daerah harus mendukung secara material, secara dukungan administrasi. Dan kami dari koperasi sudah uji coba, kita membuka di Jayapuri yang sudah kita tanam 10 hektar sudah panen, dan sudah yang kita tanam sekarang 50 hektar bulan Juli siap panen. Lahan yang belum ditanami sekitar 150 hektar yang sudah siap ditanam nanti bulan Mei. Kampung Kriko, distrik Aceh Timur, sudah kita buka sekitar 40 hektar. Tapi ya kita di Kampung Kriko itu masih hutan primer, harus kita tunggu waktu dan kita bersabar. Tapi kita bersyukur koperasi sudah bisa tanam 15 hektar. Bulan April kemarin tanggal 7 itu sudah tanam dan sekarang sudah tumbuh. Jadi kami sebagai Ketua Koperasi mohon dukungannya Bapak Wakil Bupati yang sudah hadir sama-sama kami, supaya apa yang kita inginkan pusat ini direncanakan Jayapura ini menjadi lumbung beras, akan didirikan pabrik besar oleh dari Bulog
pusat. Jadi saya mohon betul dukungan dari pemerintah daerah Kerom, sebab saya lihat di Kerom ini adalah tempat persawahan yang paling luas. Kami hanya ditugaskan sebagai Kedaulatan Pangan Nusantara wilayah timur, wilayah saya Ambon dengan Papua. Tapi kemarin malam dari ajudan presiden sudah mengambil saya, Pak, dia harus bekerja. Jadi saya mohon dukungannya dengan aparat-aparat di sini. Kalau kita kiranya sehat, ya janganlah terlalu ditakut-takuti, supaya petani ini memaju, supaya bergerak untuk menjangkau tahun 2030 itu adalah krisis pangan sedunia. Jadi kalau Indonesia ini nggak cepat siap di Papua, lahan di Jawa sudah terjepit dengan perindustrian yang besar dikuasai oleh Cina. Jadi kita mohon, saya dengan Bapak Wakil Bupati Kerom, marilah kita kerjasama membangun ekonomi, yaitu kedaulatan pangan yang utama, yaitu cetak sawah baru yang sudah diberi izin oleh Presiden 1000 hektar di Kabupaten Kerom. Marilah kita lanjutkan bersama supaya apa yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden bisa terwujud di Kabupaten Kerom. Rencana bulan Juli Pak Presiden mau datang dengan melihat panen perdana di Kampung Jepuri yang 50 hektar.